Di Aceh Tengah, ada sebuah fenomena geologis yang dramatis banget. Tanah di sana tiba-tiba amblas dan menciptakan sebuah lubang raksasa yang gawatnya terus membesar dari hari ke hari. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi dan gimana dampaknya buat warga setempat. Coba bayangin deh, satu-satunya jalan utama yang jadi urat nadi transportasi di sebuah wilayah, tiba-tiba lenyap, ditelan bumi gitu aja. Ini bukan sekedar jalan rusak ya, tapi ini adalah jalur kehidupan bagi ribuan orang yang sekarang jadi terisolasi. Oke, sekarang pertanyaannya, separah apa sih kondisinya? Yuk kita lihat lebih dekat situasinya di Desa Pondok Balik yang jadi pusat dari bencana yang terus berkembang ini. Ini tuh efek dominonya ngeri banget. Pertama, jalan utama putus total. Kedua, ada menara sutet atau menara listrik tegangan tinggi yang posisinya udah di ujung tanduk. Bisa roboh kapan aja dan bikin listrik satu wilayah padam. Ketiga, kebun-kebun cabai milik warga yang jadi sumber pemasukan mereka ikut hancur. Jadi ini bukan masalah sepele, ini krisis multidimensi yang skalanya terus membesar. Dan ini yang bikin kaget. Krisis yang kita lihat sekarang ini ternyata bukan kejadian baru loh. Akar masalahnya itu udah ada lebih dari 10 tahun yang lalu, dipicu sama satu gempa besar yang mengubah kondisi tanah di sana selamanya. Jadi ini tuh kayak bencana yang berjalan pelan-pelan. Semuanya dimulai dari gempa Ketol di tahun 2013. Gempa itu yang seolah-olah membangunkan lubang ini. Selama lebih dari satu dekade, lubang ini diam-diam terus melebar. Sampai akhirnya ada gempa baru lagi di akhir Desember kemarin yang jadi pemicu akhirnya. Mengubah retakan yang tadinya kecil jadi krisis besar yang kita lihat sekarang. Dengerin deh kesaksian salah satu warga di sana. Ini ngasih gambaran yang jelas banget. Dia bilang, dulu waktu gempa 2013 itu, lubangnya kecil banget, jaraknya masih 500 meter dari jalan. Hari ini, jalan besar yang jaraknya 200 meter, udah habis ditelan, sekarang jalan yang ini juga kena. Ini nunjukin betapa ganas dan gak berhentinya pergerakan tanah ini. Nah, pertanyaannya kan, kenapa sih tanahnya bisa amblas terus-terusan? Kuncinya ada di kondisi geologisnya. Para ahli bilang tanah di daerah ini sangat labil. Gampangnya, strukturnya itu rapuh banget dan gampang runtuh, apalagi kalau ada getaran, kayak gempa. Inilah akar masalah yang sebenarnya. Tinggal di atas tanah yang nggak stabil kayak gini, tentu konsekuensinya besar banget. Gimana ya rasanya hidup di bawah ancaman lubang raksasa setiap hari? Mari kita lihat dampaknya langsung ke warga. 3. Angka ini bukan sekadar angka, ini bukti nyata betapa sia-sianya upaya perbaikan selama ini. Bayangin, udah 3 kali jalan utama di sana harus digeser dan dibangun ulang sejak 2013. Setiap kali jalan baru selesai dibangun, tanahnya amblas lagi. Siklusnya gitu terus, berulang-ulang. Jadi, warga di sana itu kayak terjebak dalam lingkaran setan yang gak ada habisnya. Pertama, tanahnya yang labil itu runtuh. Terus, infrastruktur penting kayak jalan dan tiang listrik hancur. Akibatnya, kehidupan sehari-hari dan ekonomi warga jadi lumpuh total. Dan siklus ini terus aja terjadi lagi, dan lagi. Dan dampaknya ini menyebar kemana-mana. Bukan cuma buat satu desa aja. Mulai dari penduduk lokal di Kecamatan Ketol, orang-orang yang mau bepergian ke Kecamatan Besam, sampai PLN yang harus pontang-panting nyelamatin asetnya, dan tentunya para petani yang kehilangan lahannya. Semuanya kena imbas langsung dari lubang raksasa ini. Oke, dengan situasi yang makin parah, apa dong yang dilakukan pemerintah dan PLN sejauh ini? Kita lihat yuk tindakan-tindakan yang udah mereka ambil. Sampai sekarang, semua respons yang ada itu bisa dibilang lebih kayak jadi pemadam kebakaran. Fokusnya ya buat mengatasi bahaya yang udah ada di depan mata, bukan mencari solusi permanen untuk menyembuhkan penyakit utamanya, yaitu kondisi geologis tanahnya. Contohnya gimana? Yaitu, pemerintah buru-buru buka jalan darurat supaya akses nggak putus total. Terus, PLN juga gerak cepat ngebongkar menara listriknya buat dipindahin ke tempat yang lebih aman. Ini langkah-langkah yang penting banget untuk saat ini. Tapi pada dasarnya, ini kan ibarat cuma nempelin plester di luka yang terus-terusan menganga. Nah, ini yang membawa kita ke dilema intinya. Apa yang akan terjadi di masa depan dengan tanah yang nggak stabil ini? Dan apakah ada solusi jangka panjangnya? Lihat deh, perbandingannya kelihatan banget kan bedanya. Di satu sisi kita punya solusi-solusi sementara kayak mindahin jalan atau mindahin menara listrik. Tapi di sisi lain, masalah utamanya yaitu tanah yang rapuh dan ancaman gempa yang bisa datang kapan aja sama sekali belum tersentuh.
Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Kalau semua solusinya cuma sementara, cuma soal waktu sampai alam merebut kembali apa yang udah dibangun manusia, ini kayak pertarungan tanpa akhir antara infrastruktur kita melawan kekuatan alam yang nggak bisa kita prediksi.